Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutan, nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaan gelap juga, sangat gelap malah. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang, meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu, dia berhenti, lalu membalikkan tubuhnya jadi menghadap ke arahku. Kemudian dia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Bergegas, aku menekan tombol menutup berkali-kali. Tidak ada kendala. Pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam prosesnya, aku melihat anak itu masih berdiri tersenyum, tetap melambaikan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Hotel Angker di Anyer. Baik, buat sobat yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi, yaitu dengan cara menekan tombol subscribe, like, atau juga bisa share video ini. Baik, yang ingin tahu bagaimana ceritanya, langsung saja kita bacakan kisahnya. Banyak hotel yang tadinya jadi tujuan kita untuk berlibur, malah berakhir jadi pengalaman seram yang tidak akan terlupakan. Seperti satu teman berikut ini. Dia akan menceritakan pengalaman seramnya ketika berlibur di hotel besar di Anyer. Juli 2017. Aku Ardi, karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Pada pertengahan tahun 2017, bersama dua teman, aku berlibur di satu hotel besar di kawasan wisata Pantai Anyer. Waktu itu kami berniat untuk menghabiskan akhir pekan dengan bersantai melepas penat, menginap di hotel yang berdiri di pinggir pantai luas membentang. Pantai landai tanpa karang. Hotel yang kami pilih itu cukup terkenal, memiliki kawasan luas, punya beberapa gedung tinggi yang sangat mudah ditemukan. Berdiri menjulang megah di sisi jalan utama, yaitu Jalan Raya Anyer. Hotel yang katanya sudah cukup tua, berdiri di awal tahun 90-an. Aku yang baru pertama kali menginjakan kaki di hotel ini, cukup terpukau ketika sudah memasuki kawasannya. Sepintas, aku melihat bangunannya cukup megah dan besar. Desainnya bergaya klasik Eropa, fasilitasnya lengkap. Kami dapat memilih banyak kegiatan dalam ataupun luar ruangan. Intinya, aku sangat senang ketika kami memutuskan untuk berlibur di sini. Waktu itu aku bersama Wildan dan Vira tiba sekitar jam setengah 11 malam. Dalam perjalanan, sempat terjebak kemacetan di jalan Jakarta, membuat kami sampai selarut ini. Ketika sudah masuk ke gedung utama, kami disajikan pemandangan yang cukup mengesankan. Lobi hotel besar dan sangat luas. Lampu-lampu mewahnya memancarkan cahaya terang tapi tidak menyilaukan, menerangi setiap sudut ruangan. Singkatnya, sementara Vira sedang melakukan proses check-in, aku dan Wildan duduk di sofa besar, tepat di bawah lampu kristal. Tempat kami menunggu ini sangat nyaman. Ditambah ketika belum lama kami duduk, tiba-tiba ada seorang staf hotel yang memberikan minuman selamat datang. Di kejauhan, sesekali terdengar suara deburan ombak yang menghantam bibir pantai. Angin sepoi juga terasa dingin menyentuh permukaan kulit. Tidak terlalu jauh dari lobi, pantai sudah dapat kami injak pasirnya. Dari sisi sebelah kiri kami duduk, juga terdengar sayup-sayup suara musik yang sepertinya bersumber dari kafe yang letaknya di bagian kiri gedung. Aku membaca brosur yang ada di atas meja. Kafe ini bernama Sahari, buka setiap akhir pekan, menyajikan musik hidup dari home band mereka. Sungguh, tempat yang sangat pas untuk berlibur, menyenangkan dan menenangkan. Tapi ada sedikit keanehan. Kok sepi ya Dan? Padahal ini kan udah weekend. Begitu tanyaku ke Wildan yang sudah duduk bersandar melepas lelah. Lah iya ya, pada kemana ya orang-orang? Wildan menjawab dengan pertanyaan. Untuk hotel sebesar ini suasananya sangat sepi,
di akhir pekan. Normalnya banyak berseliweran tamu hotel, tapi ini tidak. Sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Atau mungkin sudah terlalu malam. Ya, mungkin saja sudah terlalu malam. Udah beres, Fir? Tanyaku ketika Vira tiba-tiba sudah duduk di sebelah. Udah, yuk ke kamar. Di lantai 5, tower Nakuli. Begitu jawab Vira. Kamar yang kami sewa ini berbentuk apartemen 2 kamar. Memiliki dapur dan katanya ada teras yang langsung menghadap ke pantai. Sepertinya tempat yang besar dan akan menyenangkan buat kami tinggal. Nanti kita ke kafe yuk. Habis mandi, lumayan kita dengerin musik. Begitu Wildan bilang ketika kami sudah dalam perjalanan menuju kamar. Aku dan Vira mengiyakan, setuju dengan usulan Wildan. Cukup jauh perjalanan yang harus kami tempuh menuju kamar. Untung saja ada Mas Rumboy yang dengan baik hati mengantarkan. Jadi tidak harus mencari dahulu letak pastinya. Dari lobi, kami harus melewati satu lorong panjang bercahaya remang. Lorong sepi, tidak ada orang sama sekali. Hanya kami berempat yang mengisi kekosongannya dengan langkah kaki. Di ujung lorong, akhirnya kami menemukan lift. Lift yang akan mengantarkan kami ke lantai 5, tempat di mana kamar kami berada. Sesamanya di lantai 5, suasananya sama, sepi sekali, seperti tidak berpenghuni. Kok sepi banget sih, Mas? Apa emang biasanya begini ya? Kan ini weekend padahal. Begitu tanyaku ke Mas Rumboy yang masih dengan semangat menemani. Iya, memang sepi, Mas. Nggak tahu kenapa weekend ini kok sepi ya. Mas Rumboy menjawab dengan kalimat pendek, tidak memberi jawaban. Permukaan lantai di lorong lantai 5 ini bukan berlapis karpet seperti hotel mewah pada umumnya, tetapi terbuat dari keramik berwarna kusam, namun bersih. Sama seperti lantai dasar tadi. Cahayanya juga remang. Lampu menyala semua tapi tidak terang benderang. Entah memang sengaja dibuat seperti ini atau karena daya listriknya yang kurang. Aku tidak tahu. Pokoknya cahayanya remang cenderung gelap. Ini, Mas, kamarnya. Begitu kata Mas Rumboy di depan pintu kamar dengan nomor 504. Nyaris di ujung lorong. Hanya berjarak 1 kamar dari ujung gedung. Setelah pintu dibuka, kami dipersilakan masuk. Benar adanya, kamar berbentuk apartemen ini besar dan luas. Ruang tengah menjadi pemandangan awal ketika kami sudah berada di dalam. Sofa besar dan sepertinya nyaman berada di depan meja kaca, keduanya menghadap ke TV. Di ujung ruang tengah ada pintu yang sepertinya sebagai akses menuju teras. Nyaman, kamar hotel ini sangat nyaman. Mas Rumboy lalu menjelaskan detail kamar ini. Setelah itu, dia pamit untuk pergi. Terima kasih ya, Mas, ucapku sambil mengantar dia ke pintu. Setelah itu, aku duduk di sofa, menyalakan TV, bersandar melepas lelah. Vira di kamar mandi. Wildan sedang menikmati pemandangan di teras depan kamar. Cukup lama, kami berposisi seperti itu. Sampai akhirnya ada yang sedikit mengganggu kenyamananku yang sedang bersantai. Jarak dari sofa ke pintu keluar memang agak jauh, sekitar 5 atau 6 meter. Tapi ada suara dari luar yang menarik perhatian. Suara langkah kaki di lorong depan kamar. Langkah kaki seperti sedang terburu-buru, sepertinya sedang berlari-lari kecil. Awalnya aku tidak coba untuk menghiraukan dan lanjut menonton TV. Tapi lama-kelamaan semakin mengganggu karena langkah kaki itu seperti bolak-balik mondar-mandir di depan kamar kami. Siapa sih berisik banget di depan kamar? Begitu gumanku dalam hati. Kemudian aku bangkit dari duduk dan berjalan menuju pintu. Akhirnya timbul rasa penasaran bercampur kesal. Tapi anehnya, ketika sedikit sampai di pintu, aku mendengar kalau langkah-langkah kaki itu pergi menjauh dari depan kamar. Rasa penasaran semakin besar. Kemudian aku membuka pintu lalu melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Di depan pintu kamar kosong. Melongokkan kepala lalu aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Sama juga, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya terlihat 2 pintu kamar lain yang dalam keadaan tertutup. Tapi akhirnya aku melihat sesuatu ketika menoleh ke kanan, ke arah lorong panjang berpenerangan remang. Lorong yang menuju lift. Awalnya tidak menaruh perhatian, karena tempat aku berdiri sangat jauh dari lift. Lift? Ada apa dengan lift?
Ya, ada sesuatu di depan lift. Sempat memicingkan mata. Akhirnya aku dapat melihat dengan jelas dalam keremangan cahaya. Dari kejauhan aku melihat ada anak perempuan yang sendirian persis di depan pintu lift. Berumur sekitar 7 atau 8 tahun, berpakaian putih dengan rambut panjang sebahu. Dari tempatku melihatnya, dia berdiri menyamping menghadap lift. Oh, ternyata anak itu toh yang lari-lari dari tadi, pikirku dalam hati. Sementara dia masih diam berdiri menghadap lift. Tidak lama aku masuk ke kamar lagi dan menutup pintu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba aku tertarik untuk melihat anak itu lagi. Kenapa dia sendirian malam-malam begini? Lalu kemana orang tuanya? Beberapa detik kemudian, aku membuka pintu sekali lagi, lalu melongokkan kepala untuk melihat lift. Anak perempuan itu sudah tidak ada. Depan lift kosong, tidak ada orang sama sekali. Mungkin dia sudah masuk lift kali, gumamku dalam hati. Hei, ngapain lo? Suara Wildan mengagetkanku. Enggak, tadi ada anak kecil lari-larian di depan kamar. Berisik banget, jawabku. Gua nggak denger apa-apa kok, lanjut Wildan. Ya tadi, sekarang mah udah masuk lift. Aku menutup percakapan. Yuk ke bawah, kayaknya tadi bandnya bagus. Pira yang sudah selesai mandi dan kelihatan cantik mengajak kami untuk langsung menuju kafe di lantai bawah. Sementara Wildan masih berada di toilet. Nanti kalau Wildan udah siap, lu berdua duluan ke bawah aja. Gua nyusul nanti beres mandi. Aku berkata begitu. Bener lo ya, harus nyusul. Masa iya liburan mau tidur doang lo di sini? Gak asik Begitu kata Pira sambil memainkan ujung rambutnya. Aku butuh istirahat sebentar saja, mandi untuk menyegarkan badan. Setelah itu akan menyusul mereka ke bawah. Jam setengah 12 malam, akhirnya Wildan juga sudah rapi dan siap berangkat. Mengikuti saranku tadi, akhirnya mereka berdua berangkat duluan ke kafe, meninggalkan aku sendirian di dalam kamar yang besar ini. Air hangat yang mengucur dari pancuran kamar mandi sungguh membuat badanku segar. Untuk sementara, hilang sudah penat lelah mengelayut setelah menempuh perjalanan dari Jakarta tadi. Selesai mandi, aku berpakaian agar segera langsung bisa menyusul Pira dan Wildan. Sebelum pergi, aku menyempatkan diri untuk melihat pemandangan luar hotel di teras kamar. Berdiri sendirian menghadap langsung ke laut, menikmati angin malam yang bertiup perlahan menyentuh tubuh. Laut kelihatan bergelombang tenang, sementara di atasnya membentang langit cerah bertabur bintang. Sangat indah pemandangannya. Lalu sebentar melempar pandangan ke bawah. Aku melihat lingkungan kawasan hotel yang sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali. Aneh, ini kan akhir pekan, tapi pengunjung dan tamu sangat sepi. Entah kenapa. Hanya beberapa menit aku menikmati suasana teras, sampai akhirnya ada sesuatu lagi yang mengganggu suasana. Sekali lagi, aku mendengar langkah kaki. Suara langkah kaki yang pola dan hentakannya sama dengan yang aku dengar pertama kali tadi. Wah, anak kecil itu lari-lari lagi nih, ucapku sendirian. Ya sudah, sekalian keluar untuk ke lantai bawah. Aku akan melihat dan menegur anak itu supaya jangan berlarian di lorong tengah malam begini. Suaranya sangat mengganggu. Suara langkah kaki anak itu tiba-tiba menghilang ketika aku membuka pintu kamar. Suasananya kembali senyap dan kembali sepi. Entah kemana anak itu berlari. Hanya hitungan detik sudah tidak kelihatan lagi. Ya sudahlah, aku tidak berpikiran macam-macam, lalu menutup pintu dari luar dan menguncinya. Lorong yang membentang panjang di tengah pintu kamar ini cukup remang untuk ukuran hotel besar dan mewah seperti ini. Jujur saja, nyaliku agak sedikit berguncang melihat lorong panjang ini. Di samping remang dan juga sepi, tidak ada orang sama sekali. Tapi walaupun begitu, aku tetap melangkah kaki, berjalan menuju lift yang letaknya cukup jauh. Lantai 5 ini benar-benar sepi. Jangan-jangan hanya kami yang menginap, sementara kamar yang lainnya kosong. Begitu tebakanku dalam pikiranku. Mengenakan sendal jepit alas karet, langkah kakiku nyaris tidak bersuara ketika bersentuhan dengan keramik lantai. Seharusnya begitu. Tapi ada yang aneh ketika sudah beberapa belas kali melangkah. Ketika aku mendengar suara langkah kaki lagi
Yang aku sangat yakin bukan suara langkah kakiku, karena iramanya berbeda. Suara langkah kaki sepertinya bersumber dari belakang. Karena itulah akhirnya perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Tidak ada orang sama sekali. Mungkin suara dari dalam kamar kali, ucapku membesarkan hati. Lalu kemudian aku melanjutkan langkah. Sudah setengah jalan untuk sampai lift. Tapi tiba-tiba suara langkah kaki itu muncul lagi. Suaranya sangat dekat. Terdengar seperti hanya beberapa langkah saja di belakang. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Masih sama. Tidak ada orang sama sekali. Hanya terlihat lorong kosong panjang dan gelap. Di titik ini, aku mulai tidak tenang. Mulai berpikiran yang macam-macam. Aneh, ada suara langkah kaki, tapi orangnya nggak ada. Aku yakin kalau tidak sedang berhalusinasi. Aku mendengar dengan jelas suara langkah kaki itu. Aku yakin. Ketika sudah berada di depan lift, keadaannya masih sama, sangat sepi. Hanya suara debur ombak di pantai terdengar sayup-sayup sekali. Aku terus berdiri sambil memperhatikan angka yang muncul di samping pintu lift. Ternyata lift masih di lantai 1. Kemudian bergerak pelan menuju lantai 5 untuk menjemputku. Dalam hati berharap supaya lift cepat sampai. Perasaanku mulai sudah tidak enak. Sepertinya ada yang tidak beres di sekitar tempatku berdiri. Dan ting, akhirnya lift sampai. Kemudian pintunya terbuka. Benar dugaanku, lift dalam keadaan kosong. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, aku melangkah masuk. Tidak ada pilihan lain. Lalu menekan tombol lantai dasar, kemudian pintu perlahan tertutup. Beberapa detik kemudian, aku sedikit terkejut. Karena bukannya bergerak ke bawah, lift malah ke atas. Mungkin tamu di lantai atas ada yang mau turun juga kali. Aku menenangkan diri sendiri. Benar, lift bergerak ke atas menuju lantai atas. Lantai 6, 7, 8. Lift belum juga berhenti. Bergerak pelan terus ke atas. Aku semakin gelisah. Mau sampai lantai berapa ini kira-kira? Lantai 9, lantai 10, dan ting. Akhirnya lift berhenti di lantai 10. Kemudian pintu terbuka perlahan. Aku hanya diam menunggu sampai pintu itu benar-benar terbuka. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka penuh. Yang pada akhirnya aku dapat melihat semuanya. Melihat pemandangan seram yang ada di hadapan. Lift berhenti di lantai 10. Pintunya terbuka lebar dan bertahan seperti itu cukup lama. Aku buru-buru menekan tombol menutup pintu karena menurutku, di luar tidak ada orang sama sekali. Kosong, sepi, dan gelap. Tapi pintu tidak juga mau menutup. Tetap terbuka lebar. Ya, gelap. Lantai 10 sangat gelap. Tidak ada lampunya menyala sama sekali. Penerangan hanya bersumber dari cahaya lampu dari dalam lift. Penasaran, aku kemudian melongokkan kepala keluar. Lalu melihat sekitar. Siapa tahu memang ada orang. Menoleh ke kanan, kemudian ke kiri. Tidak melihat siapa-siapa. Di samping gelap, juga tidak ada suara atau hal lain yang menandakan kalau ada orang di situ. Sepi. Rasa cemas menuju ketakutan mulai timbul ketika akhirnya aku mendengar sesuatu. Ada suara langkah kaki lagi. Suaranya terdengar dari sebelah kanan. Suara langkah kaki seperti berlari kecil. Sekali lagi aku melongokkan kepala, lalu menoleh ke kanan. Tidak ada. Aku tidak melihat simpunya langkah kaki yang terdengar. Hanya melihat gelap dan senyap. Yang menakutkan, walaupun tidak ada siapa-siapa, tapi langkah kaki itu masih terdengar. Malah kedengarannya semakin mendekat, makin dekat lift. Tok, tok, tok. Kira-kira seperti itu bunyinya. Aku panik, lalu mundur dan masuk ke dalam lift. Menekan tombol penutup berulang-ulang. Syukurlah, lift akhirnya menutup perlahan. Tapi sebelum tertutup penuh, aku masih mendengar suara langkah kaki itu yang semakin dekat dan mendekat. Semakin akhirnya langkahnya berhenti. Sepertinya berhenti tepat di pintu lift. Beberapa detik kemudian, pintu itu benar-benar tertutup rapat. Lift kemudian bergerak turun perlahan. Sedikit lega, aku melihat pergerakannya. Semoga kali ini akan berhenti di lantai yang benar. Ya, lantai dasar.
Menuju lantai dasar, perasaan masih tidak enak. Aku masih ketakutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Di dalam lift, aku berdiri di depan, dekat dengan tombol-tombol lift, nyaris rapat dengan dinding di sebelah pintu. Ketakutanku bermakna. Perasaanku yang masih tidak enak ternyata ada sebabnya. Ya, aku yang berdiri di depan tiba-tiba mendengar suara tawa cekikikan. Ya, ada yang tertawa cekikikan dari dalam lift. Ternyata aku tidak sendirian. Keringat dingin mulai mengucur di dahi. Dalam hati aku berharap ini hanya halusinasi. Aku ketakutan, memejamkan mata, tidak mau melihat sekitar. Suara tawa cekikikan semakin jelas terdengar. Sampai akhirnya aku yakin kalau ini adalah suara tawa dari seorang anak kecil. Anak kecil ini sepertinya sedang berdiri persis di belakangku. Beberapa detik kemudian, awalnya berniat hendak melihat kira-kira sudah sampai di lantai berapa. Aku terpaksa membuka mata. Ternyata sudah di lantai 2. Berarti sebentar lagi sampai di lantai dasar. Pada saat itulah aku dapat melihat semuanya. Akhirnya aku dapat melihat sumber suara tawa cekikikan itu dari pantulan pintu lift yang seperti cermin. Aku melihat semuanya. Benar, ada anak kecil yang sedang berdiri di bagian belakang lift. Berdiri di belakang di sebelah kananku. Anak perempuan kecil, berumur sekitar 8 tahun, mengenakan baju berwarna putih, rambutnya panjang terurai. Aku yakin kalau dia adalah anak yang sama dengan yang aku lihat pertama kali tadi. Aku yakin ini adalah anak perempuan yang sama. Dia terus tertawa cekikikan, memperhatikanku yang berdiri ketakutan. Pandanganku seperti terpaku, terus menatap wajah pucatku. Aku terus memandang matanya yang memiliki lingkar hitam di sekeliling. Sungguh sangat mengerikan. Aku tambah ketakutan ketika melihat kalau ternyata lift terus berjalan melewati lantai dasar menuju basement. Semakin lemas, tubuhku terbelenggu kengerian. Pada akhirnya, anak perempuan ini berhenti tertawa ketika lift sudah benar-benar berhenti di basement. Tapi aku lihat dia tetap berdiri diam di tempatnya. Dan ting, pintu terbuka perlahan. Ketika sudah terbuka penuh, aku masih diam dalam ketakutan, nyaris menangis ketika melihat kalau di luar ternyata keadaannya juga gelap, sangat gelap malah. Tiba-tiba anak perempuan ini berlari keluar sambil tertawa pelan. Langkahnya riang, meninggalkanku dalam ketakutan. Hanya beberapa langkah dari pintu, dia kemudian berhenti, lalu membalikkan tubuhnya jadi menghadap ke arahku. Kemudian dia tersenyum dengan wajah pucatnya sambil melambaikan tangan. Bergegas aku menekan tombol penutup berkali-kali. Tidak ada kendala. Pintu akhirnya menutup perlahan. Sementara dalam prosesnya, aku melihat anak itu masih berdiri tersenyum, tetap melambaikan tangannya. Lalu lift bergerak ke atas menuju lantai dasar. Ya, begitulah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.